Shalom teman-teman Light Generation, semoga dalam keadaan sehat selalu. Tiba saatnya kita akan recharge online, mari kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang bekerja membuka mata, telinga hati, pikiran rohani kita. Biarlah apapun yang Tuhan sampaikan pada impartasi malam hari ini boleh berguna bagi kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan.
kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang indah Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh memuji Engkau, boleh menyembah Engkau ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan impartasi-Mu. Hal apapun Tuhan yang Kau sampaikan boleh berguna Tuhan bagi pertumbuhan rohani kami dan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Shalom teman-teman Life Generation. Gimana kabarnya? Tetap sehat-sehat terus ya dan jaga kesehatan. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang Christ is enough for you and me. Kristus cukup buat kamu dan aku. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih karunia-Mu, buat perkenanan dan anugerah-Mu. Engkau telah memilih kami dan kami percaya Tuhan ada suatu visi, ada suatu tujuan yang ingin Kau nyatakan dalam setiap hidup kami masing-masing. Biarkanlah Tuhan hikmat-Mu itu ada buat setiap kami anak-anak-Mu, dan biarkanlah Tuhan kami tetap menjadi terang, kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Bahkan di masa-masa seperti ini kami tetap bisa menjadi berkat, mungkin itu lewat media sosial kami Tuhan. Dan biarkanlah ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang berkehendak atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Kristus cukup buat setiap hidupnya kita. Nah, sebelum itu kita baca dulu di Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 bunyinya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mungkin teman-teman udah sering dengar ayat Alkitab ini dan mungkin udah kelihatan biasa. Tapi sebenarnya dalam ayat ini tuh mengandung suatu makna yang benar-benar dalam. Maksudnya gimana? Di sini dikatakan kalau anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang mana Tuhan udah pilih. Dan Tuhan rela menebus setiap dosanya kita. Padahal kalau kita mikir tuh kita ini siapa sih? Kita ini siapa sih kok Yesus rela mati buat kita, Yesus rela menebus setiap dosa kita. Kita ini sebenarnya nggak layak. Tapi kenapa kok Tuhan milih kita? Itu nggak jauh-jauh dari yang namanya karena Tuhan itu sangat cinta sama kita. Tuhan mengasihi kita. Makanya Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan itu semua dilakukan karena mengasihi kita. Itu ada hal yang perlu teman-teman highlight bahwa Tuhan Yesus itu mencintai kita. Sebelum kita mencintai Tuhan, Tuhan Yesus udah terlebih dahulu mencintai kita. Nah, lalu untuk bahasan tentang Kristus cukup buat kita, itu akan melahirkan suatu 3 poin nih. Setiap kita yang mungkin ngerasa kalau, bukan ngerasa ya, setiap kita yang benar-benar menjadikan dan mendeklar kalau Tuhan itu cukup buat kita, pasti akan melahirkan suatu yang pertama, akan melahirkan suatu tindakan yang benar. Yang kedua, akan melahirkan respon yang benar. Dan yang ketiga, akan melahirkan setiap gaya hidup yang benar. Apa sih maksudnya tindakan yang benar? Tindakan yang benar ini bicara soal ketika kita mulai diperhadapkan sama setiap keputusan-keputusan. Nah, setiap keputusan-keputusan itu apakah kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Dan ketika kita menjadikan Tuhan itu terutama, kita menjadikan Tuhan dan membiarkan Kristus memenuhi setiap hidupnya kita, itu pasti yang namanya hikmat Tuhan itu pasti ada buat kita. Hikmat dan karunia itu pasti ada buat kita. Dan kita makin hari makin bijak. Apalagi ketika kita diperhadapkan sama mungkin suatu keputusan yang emang sulit. Tapi kita pasti bisa menghadapi itu dan memilih suatu keputusan dengan bijak. Dan tentunya dengan hikmat dan ada campur tangan Tuhan. Dan yang kedua adalah bicara soal respon yang benar. Respon yang benar ini mungkin seringkali kita diperhadapkan sama situasi yang gak enak. Situasi yang mungkin tampaknya itu gak menguntungkan buat kita.
Tapi sebenarnya dari situasi itu, sebenarnya Tuhan pengen menyampaikan sesuatu lewat situasi itu. Dan itu ditujukan buat kamu. Nah, tapi seringkali manusia menyalahpahami hal itu. Manusia lebih condong punya plannya sendiri, punya rencananya sendiri. Manusia punya rencana A, Tuhan punya rencana B. Mungkin manusia mikirnya kalau A itu baik, tapi Tuhan mikirnya nggak gitu. Bisa jadi rencana yang manusia rencanakan selama ini itu adalah rencana yang sebenarnya salah, dalam artian itu endingnya tuh nggak baik buat kita. Nah, apa yang Tuhan rencanakan itu pasti baik dan benar, nggak mungkin salah, apalagi salah sasaran itu nggak mungkin banget. Apa yang Tuhan tetapkan buat setiap kita, apa yang Tuhan rencanakan, walaupun mungkin nampaknya itu nggak mengenakan kita, tapi sebenarnya itu baik buat setiap kita. Apa yang baik menurut manusia itu belum tentu baik dan benar di mata Tuhan. Tapi apa yang udah Tuhan rencanain buat kita itu udah so pasti benar dan baik. Karena Tuhan itu kreatif, Tuhan itu pencipta, dan so pasti rencananya itu sempurna. Nggak ada rencananya yang itu gagal. Mungkin ketika kita mikirnya itu nampaknya gagal, mungkin ketika kita mikirnya itu nampaknya situasinya nggak baik, tapi sebenarnya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Semuanya tetap dalam kontrolnya Tuhan. Jadi ketika kita udah menjadikan Tuhan dalam hidupnya kita, Tuhan yang terutama dan cukup buat kita, itu pasti akan menghasilkan suatu tindakan yang benar dan juga respon yang benar. Hal ini tuh pasti otomatis. Lalu yang ketiga akan menghasilkan suatu gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang benar ini bicara setiap langkah-langkah hidupnya kita tuh kayak gimana sih? Apakah selama ini kita udah berkenan belum sih? Itu bicara soal itu. Lalu gimana sih hubungan kita sama Tuhan selama ini? Apakah kita tetap terus merecharge manusia roh kita atau kita ngebiarin kering? Itu sebenarnya adalah keputusan kita sendiri. Tuhan gak pernah maksa kalian, Tuhan gak pernah maksa kita untuk ayo sembah aku. Tuhan gak pernah maksa kayak gitu. Setiap manusia udah dikasih kebebasannya sendiri. Tapi gunakan setiap kebebasan yang udah Tuhan kasih itu buat makin mengenal Tuhan lebih lagi. Makin mengenal apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya kalian. Apa sih yang visi yang Tuhan taruh di hatinya kalian, di hatiku juga. Nah itu. Ketiga hal ini semuanya saling berkaitan. Tindakan yang benar, respon yang benar, dan juga gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang benar ini, langkah-langkah hidup kalian juga harus perlu jaga baik-baik. Setiap pergaulan kalian juga harus jaga baik-baik. Karena apa? Pergaulan yang buruk itu juga merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalian harus benar-benar jaga pergaulan kalian. Kalian jangan kayak mikir, aku loh anak Tuhan, aku pasti bisa mempengaruhi mereka. Tapi pada kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang dipengaruhi sama mereka dan malah menyeret ke hal-hal yang negatif. Jadi kalian yang lebih tahu kapasitas kalian, perhatikanlah juga langkah hidup kalian, pergaulan kalian. Dan milikilah juga komunitas yang bisa sama-sama membangun kalian, terutama juga merecharge manusia roh kalian. Jadi ketiga hal ini tuh saling berkaitan. Tindakan yang benar, lalu respon yang benar, dan juga gaya hidup yang benar. Ketiga hal ini tuh gak lepas dari yang namanya persekutuan kita sama Tuhan. Relasi hubungan kita sama Bapa kayak apa itu. Ketika orang menjadikan dirinya itu sebagai anak Tuhan, ketika seseorang udah mendeklar dan menjadikan Tuhan itu terutama dalam hidupnya dan ngerasa cukup, Kristus itu cukup buat kita, itu nggak lepas dari karena adanya hubungan itu. Hubungan itu terus dibangun setiap hari. Yang namanya menjalin suatu hubungan itu nggak bisa kita menjalinnya cuma 1-2 hari, lalu besok selesai, lalu besoknya mulai lagi, besok selesai. Nah, yang namanya membangun hubungan itu sifatnya setiap hari dan konsisten. Begitu juga sama hidupnya kita. Kalau kita nggak ke-recharge sama sekali, kalau kita nggak mendapat suplai makanan sama sekali, gimana kita menjadi anak-anak muda yang kokoh? Gimana kita menjadi anak-anak muda yang punya dasar yang kuat? Jadi pada akhirnya ketika kita dihadapkan sama sesuatu yang sulit,
kita juga bakal loyo, kita bakal ngerasa nge-stuck, kita ngerasa burnout dan nyerah karena kita nggak punya dasar yang kuat. Oleh karena itu penting banget buat kita, apalagi di masa-masa kayak gini. Aku percaya di masa-masa kayak gini kita bisa belajar banyak hal, kita bisa makin mengenal Tuhan lebih lagi, asalkan kita mau. Kalau kita nggak mau, ya itu sama aja nggak bisa. Jadi di masa-masa kayak gini tetap jaga api kita, karena yang namanya menjaga api sama yang namanya membangkitkan api itu lebih susah menjaga api. Yang namanya menjaga api itu supaya yang namanya spirit kita itu tetap on fire, tetap dikasih makanan, disuplai. Caranya gimana? Tetap saat teduh. Saat teduh bukan karena rutinitas, bukan karena disuruh sama kakak mentor atau kakak rohaninya, tapi karena adanya inisiatif. Karena ketika kita mengenal Tuhan, kita pengen yang namanya mengenal Allah, itu pasti ada inisiatif. Kalau kita nggak punya inisiatif, ya kita jadi anak-anak muda ya udahlah ya, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo. Tapi kalau kita punya inisiatif, pasti kita ada pikiran kalau aku harus ngebangun diriku lebih lagi. Aku ngerasa kalau aku emang akhir-akhir ini udah ngerasa ngedown. Aku nggak tahu aku harus gimana. Aku harus nge-recharge lagi hubunganku lagi sama Tuhan. Itu penting. Jadi semuanya itu juga butuh inisiatif dan kemauan dari diri kita masing-masing. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Kalau mungkin buat ada beberapa teman-teman yang lagi ngalamin tekanan, it's okay. Tekanan itu pasti ada. Engkau nggak usah nyari, itu pasti ada. Tapi yang penting adalah ketika tekanan itu muncul ataupun tantangan challenge yang sedang kalian hadapi itu muncul atau lagi kalian alami saat ini, jangan biarkan dasar kalian itu menjadi retak. Jangan biarkan kalian itu menjadi lemah. Tapi justru ketika kalian mengalami masa-masa hal itu justru adalah suatu kesempatan buat kalian datang sama Tuhan. Dan jangan datang sama Tuhan pada saat kalian butuh aja. Tapi balik lagi kayak tadi, hubungan itu dibangun setiap hari. Hubungan itu dibangunnya konsisten. Jadi buat teman-teman, kita juga sama-sama belajar buat membangun hubungan itu secara konsisten. Nah, jadi Kristus cukup buat kita. Itu juga bicara soal kita bersyukur tentang dirinya kita sekarang. Kita bersyukur tentang apa yang udah Tuhan percayakan lewat dirinya kita. Entah itu lewat mungkin talentamu, tentang pekerjaanmu, finansialmu, dan lain-lain. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita bisa maksimalkan itu, kita bisa mengupgrade itu menjadi lebih better, menjadi lebih baik, dikelola. Dan juga hasilnya nanti kita mungkin bisa entah itu nge-sharekan kamu lewat media sosial dan lain-lain. Untuk menjadi berkat itu nggak harus bicara kita harus ngasih uang sama orang-orang. Nggak cuma hanya sekedar itu. Kita bisa menjadi berkat lewat kita berkorban lewat waktu kita. Kita berkorban juga lewat tenaga kita. Mungkin kita dengerin teman kita yang lagi kesusahan, kita bantu doa. Itu juga termasuk dalam pelayanan dan kalian juga bisa jadi berkat. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika Kristus cukup buat kalian juga pasti akan ngerasakan kalau kalian ngerasa bersyukur juga atas kehadirannya dirinya kalian, alias kayak self rewards, menghargai diri kalian sendiri. Kalau kalian itu sungguh-sungguh anak Tuhan yang berharga, karena setiap manusia diciptakan itu pasti penting dan ada perannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu ngebandingin antara perannya kita sama perannya orang lain. Semuanya itu udah diatur sama Tuhan. Semuanya itu udah masuk dalam ketetapan dan kedaulatannya Tuhan. Jadi teman-teman belajar buat bersyukur buat dirimu yang sekarang. Kalau mungkin kamu ngerasa ada yang kurang atau ada yang perlu aku perbaiki, ya perbaiki itu dan upgrade diri kita lebih lagi. Apalagi di masa-masa corona kayak gini, kita bisa melakukan banyak hal banget. Kita bisa melakukan banyak pengalaman yang tentunya pasti akan ada bakat-bakat dan talenta yang kalian juga bakal tingkatkan gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat dan juga
jangan lupa buat tetap bangun terus, hubungan terus dibangun supaya kalian juga makin kuat, dasar kalian juga makin kuat, dan fondasi kalian kuat, sehingga kita nggak menjadi anak-anak muda yang gampangan, tapi menjadi anak-anak muda yang perkasa. Oke, sekian. Sebelum kita selesai, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat setiap hikmat-Mu, buat setiap firman-Mu yang telah Kau sampaikan dalam setiap kami. Biarkanlah ya Bapa, di masa-masa kayak gini kami belajar Tuhan buat makin mengenal Kau lebih lagi. Kami belajar buat makin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin hari ini lagi mengalami setiap tekanan ataupun tantangan dalam hidupnya mereka. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, Kau sertai mereka, Kau jaga pergaulannya mereka ya Bapa. Biarkanlah mereka makin hari makin mengenal Engkau lebih lagi, dan kami makin hari makin bertumbuh, kami makin hari makin dewasa, dan kami bisa menjadi terang dan juga berkat buat sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.